Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat itu bukanlah hal yang biasa saja. Salat dapat menjadi cerminan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, salat juga membawa keberkahan dalam hidup dan membuat hati lebih tenang. Ada banyak dalil yang membahas pentingnya salat, bahkan bisa dikatakan bahwa kualitas hidup seseorang bisa diukur dari salatnya. Kalau salatnya baik, maka segala aspek kehidupannya pun akan baik. Akan tetapi, ada satu hal menarik, ternyata ada orang yang bisa masuk surga meskipun dia tidak pernah melakukan salat. Siapakah dia? Apa yang dilakukannya selama hidupnya? Dan amalan apa yang membuatnya bisa masuk surga? Sebelum kita lanjut membahasnya, yuk sahabatku, simak video ini sampai selesai, supaya kalian mendapatkan informasi yang lengkap, tidak salah paham, dan bisa menambah ilmu kita bersama. Apa sih yang bisa membuat seseorang masuk surga? Sahabat yang dirahmati Allah, melaksanakan salat wajib, salat sunnah, dan berbagai amalan lainnya belum tentu menjadi jaminan seseorang akan masuk surga. Amal ibadah bukanlah satu-satunya penentu seseorang masuk surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat para sahabat terheran-heran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Mendengar ini, para sahabat bertanya, termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk tetap menjalani hidup dengan lurus, bertakwa, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Janganlah salah satu dari kita mengharapkan kematian. Jika dia orang yang baik, semoga dapat menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga diberikan kesempatan untuk bertaubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun seseorang terlihat rajin beribadah, bukan berarti ia pasti akan masuk surga. Bahkan, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diceritakan, seorang sahabat tersebut menyampaikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang dikenal ahli ibadah, tetapi suka menyakiti tetangganya. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin salat malam, berpuasa di siang hari, sering melakukan amal kebaikan, dan banyak bersedekah. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, kata sahabat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kebaikan pada dirinya, dia termasuk penghuni neraka. Para sahabat pun bertanya lagi, ada wanita lain yang hanya salat wajib dan bersedekah sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia termasuk penghuni surga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa masuknya seseorang ke dalam surga bukan hanya dilihat dari banyaknya ibadah yang dilakukan. Bisa jadi, ada orang yang tampaknya tidak banyak beribadah seperti salat, tetapi dia bisa menjadi penghuni surga. Siapakah yang dijamin masuk surga tanpa mengerjakan salat? Semua itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menentukan siapa yang layak masuk surga atau neraka, bahkan seseorang yang tidak salat pun dapat masuk ke surganya jika Allah menghendaki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pria bernama Amr bin Sabit dari Bani Abdul Asyal. Awalnya, Amr diajak masuk Islam, tetapi ia menolak. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan tercatat dalam kitab Asyirah An-Nabawiyah. Ketika perang Uhud tiba, banyak orang yang turun ke medan perang. Amr mencari sepupunya dan bertanya kepada orang-orang, di mana sepupuku? Mereka menjawab, di Uhud, berjuang di medan perang. Mendengar hal itu, Amr segera mengenakan baju perangnya dan menunggang kudanya menuju medan perang. Ketika telah tiba di Uhud, kaum muslimin menyuruhnya menjauh karena tahu ia belum masuk Islam. Namun, setelah Amr mengakui keimanannya, kaum muslimin pun mempersilakannya bergabung untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan kaum kafir. Amr berperang dengan gagah berani hingga terluka parah.
Ia kemudian ditemukan oleh Banu Abdul Asyal yang mencari korban dari kaum mereka. Amr segera dibawa kepada keluarganya. Sa'ad bin Mu'adz mendatangi Amr dan bertanya, "Apa yang membuatmu datang ke medan perang? Apakah demi kaummu atau karena Allah dan Rasul-Nya?" Dalam keadaan terluka, Amr menjawab, "Aku datang ke medan perang karena aku telah masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam, mengambil pedangku, dan berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga aku terluka." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Amr bin Tsabit wafat. Kisah ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Amr bin Tsabit pun dijamin masuk surga meskipun ia belum pernah melaksanakan salat. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada para sahabat. Mereka pun terkejut mengetahui bahwa ada seseorang yang belum pernah salat tetapi bisa masuk surga, seperti yang terjadi pada Amr bin Tsabit. Amr meninggal sebagai syuhada dalam medan perang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Inilah yang membuatnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, meskipun dia belum sempat melaksanakan ibadah salat. Namun, bagi kita yang rutin melaksanakan salat, tentu saja ada kesempatan yang besar untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang menjaga salat. Salat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sesuai dengan perintah Allah dan teladan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menjalankan salat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, "Ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak meremehkannya sedikit pun, maka ia memiliki janji dengan Allah untuk dimasukkan ke surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka ia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan mengazabnya, dan jika ia menghendaki, ia akan mengampuninya." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat wajib berhak mendapatkan hukuman berat. Para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bersepakat bahwa jika seseorang tidak mau melaksanakan salat, dia wajib bertaubat. Jika dia bertaubat, maka dia terbebas dari hukuman, namun jika tidak, ia bisa dihukum mati. Salat adalah ibadah yang sangat istimewa dan merupakan amal terbaik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sebaik-baik amalan kalian adalah salat." Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan, di akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada umatnya untuk selalu menjaga salat dan menunaikan hak-hak hamba sahaya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Amr bin Tsabit menjadi sosok yang istimewa karena dia bisa masuk surga meskipun belum pernah mengerjakan salat. Hal ini karena ia ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perang. Namun, sahabat jangan berkecil hati, karena orang yang rajin salat juga memiliki kesempatan besar untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa masuk surga atau neraka tidak hanya ditentukan oleh amal ibadah semata, tapi juga oleh rahmat dan kehendak Allah. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.